Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, operator dapodik seluruh Indonesia. Oke, ini kabar gembira untuk P3K paruh waktu ya. Kabar gembira bahwa saat ini perubahan status menjadi PW, honorer menjadi PW, pengisian NIP atau NIP sudah bisa dilakukan, sudah normal ya. Kemarin sebenarnya sudah bisa, namun ada kendala-kendala yang tidak bisa saya sebutkan ya. Jadi kali ini deal bahwa perubahan data dari kepegawaian dan NIP itu sudah bisa dilakukan oleh operator sekolah. Sekali lagi, saat ini sudah bisa perubahan oleh operator sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, di tampilan ini Bapak Ibu, ini saya login di Perpal PTK. Jadi kita akan merubah status dan NIP ini melalui data Perpal PTK yang tentu saja loginnya hanya operator sekolah yang bisa login. Gitu ya. Sebelum kita melakukan perubahan ya, siapkan dulu SK paruh waktunya, jangan sampai lupa ya, karena di situ data-datanya sudah komplit di SK paruh waktu. Jadi sebelum mengedit atau merubah data paruh waktunya, mempersilahkan untuk terlebih dahulu menyiapkan SKPW-nya. Oke Bapak Ibu, nah sebelum merubah atau input NIP, kita harus masuk ke menu data PTK dulu ya. Daftar PTK yang aktif nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, syarat untuk merubah status kepegawaian atau memasukkan atau input NIP-nya itu valid data Dukcapil dulu. Jadi PTK yang bersangkutan itu harus centang hijau dulu semua. Nah, bagaimana yang masih silang merah Bapak? Nah, yang silang merah tolong dibenahin dulu data PTK-nya, yang apa yang kurang, biasanya itu tanggal lahir atau nama ibunya masing-masing. Jadi pastikan dulu sebelum merubah status pegawai dan menginput NIP, status valid Dukcapil dulu. Oke. Nah, ini harus dipastikan dulu. Setelah itu Bapak Ibu, kita masuk ke menu perbaikan identitas. Di dalam perbaikan identitas ini, perhatikan, nah, valid Dukcapil ini valid hijau semua, nggak apa-apa. Setelah itu kita baru masuk ke perubahan atau input NIP, yaitu kita geser ke kanan. Nah, ada dua menu Bapak Ibu, ini adalah perbaikan identitas dan ini perbaikan NIP. Perbaikan identitas contohnya, jika identitas PTK tersebut tidak valid Dukcapil, entah itu tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, atau nama ibu. Jadi sekali lagi, syarat perubahan status kepegawaian itu data Dukcapil harus benar dulu, harus valid dulu. Kalau tidak valid, maka dia tidak akan bisa merubah status kepegawaian. Nah, karena data ini sudah valid, lalu masuk ke perbaikan NIP. Nah, di perbaikan NIP akan tampil seperti ini. Ada NIK, NUPTK, dan nama. Ya. Jadi yang kemarin ini masih kosong, seperti ini. Info NIK dengan keterangan sudah valid dengan data Dukcapil,
tidak dapat diperbaiki. Jadi kalau datanya sudah valid dukcapil maka tidak dapat diperbaiki. Jika terjadi perbedaan dalam pengajuan perbaikan identitas, pemilik data dapat koordinasi langsung dengan dukcapil. Nah, ini kalau data identitasnya tidak benar. Namun tadi sudah saya jelaskan bahwa data yang akan saya rubah ini sudah valid dukcapil, maka tinggal kita input saja NIP-nya Bapak Ibu. Ya. Karena saya belum pegang SK, mohon maaf, tadi persyaratannya harus siapkan SK, nanti saya belum punya SK, karena baru dikabari bahwa hari ini sudah dapat perbaikan identitas untuk kepegawaian dan NIP. Nah, setelah kita isi NIP yang bersangkutan, lalu kita klik perbaiki data. Nah, setelah kita klik perbaiki data, nanti ada notifikasi berhasil, sukses, atau gagal. Nah, kalau seandainya berhasil atau sukses, maka data itu sudah terkoneksi dengan data BKN. Jadi antara BKN dengan Perpal PD itu sudah sesuai dan dinyatakan valid. Nah, apa yang dilakukan Bapak Ibu setelah data itu dengan notifikasi berhasil dan sukses? Maka operator wajib menunggu 1 kali 24 jam agar data Perpal PD ini ditarik oleh BKN, disinkronkan apakah benar atau tidak. Nah, setelah 1 kali 24 jam, lalu operator harus tarik data dulu. Ya, jangan sinkron, tapi tarik data dulu agar status perubahan di Perpal PTK ini bisa masuk ke dalam Dapodik. Ya. Kita cek apakah status kepegawaian sudah berubah dan NIP-nya juga sudah berubah. Kalau seandainya NIP dan kepegawaian sudah berubah, maka silakan sinkron terlebih dahulu. Ya. Silakan sinkron terlebih dahulu. Nah, boleh sinkron 1 atau 2 kali dengan rentang 15 menit. Setelah sinkron, lalu besok kita tunggu 1 kali 24 jam lagi untuk kita cek di PTK Data ataupun di Perpal PTK. Kalau tidak ada masalah, berarti kita tinggal nunggu penarikan info GTK-nya. Jadi kalau semua sudah oke, beres, berarti tinggal apa? Info GTK menarik datanya dari Dapodik. Nah, setelah info GTK menarik datanya dari Dapodik, di situ akan ada perubahan, yaitu perubahan status honorer menjadi P3K paruh waktu. Itu kalau perubahan yang ada di sini itu sukses ya. Bagaimana dengan PTK yang kita input NIP-nya, kita perbaiki data, kita pilih perbaiki data, namun ada notifikasi gagal. Nah, kita input NIP namun gagal. Nah, kita ulangi lagi dengan rentang waktu setengah jam, kita perbaiki, kita input NIP lagi, kita perbaiki apakah nanti statusnya berhasil dan sukses. Kalau masih tidak berhasil dan sukses, maka silakan besok diulangi lagi dengan langkah yang sama. Gitu nggih, dengan langkah yang sama. Gitu, paham? Oke, sekali lagi Bapak Ibu, bahwa perubahan status dan NIP ya, di Dapodik sekarang sudah normal. Silakan untuk
melakukan perubahan data. Satu, persiapkan SKPW. Yang kedua, login dengan login Perpal PTK. Di situ ada perbaikan. Yang ketiga adalah perbaikan NIP atau input NIP. Setelah berhasil dan sukses, silakan tarik data Dapodik. Ya. Setelah tarik data Dapodik, lalu kita cek apakah perubahannya sudah masuk ke Dapodik. Kalau sudah, segera sinkron Dapodik. Gitu agar nanti bisa ditarik datanya dari info gitu ya. Gitu nih Bapak Ibu, selamat mencoba mudah-mudahan berhasil tanpa ada notifikasi gagal. Oke. Hari ini mungkin hanya itu yang bisa saya berikan, itu cukup jelas, mudah-mudahan bisa jenengan laksanakan. Salam Dapodik, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.